Saudara-saudariku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara, edisi Hari Raya Natal 2020. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, dan komunitas kita. Semoga di Hari Raya Natal ini, Tuhan sungguh nyata hadir di tengah-tengah kita, sesuai dengan tema Natal kita pada tahun ini. Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, Allah beserta kita. Dan sungguh kita rasakan penyertaan Allah di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga dan komunitas kita. Inspirasiku hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 1 ayat 1-5, dilanjutkan ayat 9-14. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita. Kita akan membaca, merenungkan sabda Tuhan, dan melaksanakannya dalam hidup kita setiap hari. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang ingin diwartakan dalam sabda Tuhan hari ini? Kalau kita baru saja mendengarkan, membaca dan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bacaan yang singkat, bab 1 ayat 1-5, dilanjutkan ayat 9-14. Di sana dikisahkan firman telah menjadi manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua tahu siapakah firman yang menjadi manusia itu. Dia adalah Immanuel itu, Allah yang menyertai kita. Tuhan kita Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa untuk datang ke dunia, menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa dunia. Karena belas kasih Tuhan, karena rahmat-Nya yang begitu besar untuk kita semua, maka Allah mengutus putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk hadir, lahir di dunia. Dan Ia dinamai Immanuel, Allah yang menyertai kita. Itulah pesan yang ingin disampaikan dalam sabda Tuhan hari ini, bagaimana Allah yang menyertai umat-Nya itu untuk lahir seperti kita. Lahir dari tengah-tengah keluarga yang dibesarkan, dididik oleh keluarga-keluarga. Dan pasti kita tahu, di tengah-tengah keluarga itu pun dengan berbagai macam perjuangannya, persoalannya, dan tantangannya. Di sanalah Tuhan kita Yesus lahir, hadir di tengah-tengah keluarga kudus Nazaret. Saudari-saudaraku yang terkasih, bagaimana kita memaknai perayaan Natal 2020 ini di situasi pandemi COVID-19? Kiranya ini menjadi keprihatinan kita semua. Tidak hanya keluarga-keluarga, negara kita, tapi juga seluruh dunia mengalami pengalaman pandemi yang sama. Dan ini menjadi keprihatinan kita semua. Dalam situasi seperti ini, kita diajak untuk semakin dalam merenungkan makna Natal kita. Allah yang telah menjadi manusia itu pun juga mengalami pergulatan di dalam hidupnya. Bagaimana Bunda Maria ketika menerima kabar bahwa ia akan mengandung putra Allah yang akan dilahirkan dalam situasi yang tidak nyaman, harus mengungsi, harus lahir di dalam kandang Natal, di gua. Dan inilah sebagai wujud keprihatinan Allah yang harus menjadi inspirasi dan menjadi semangat di dalam hidup kita. Kalau tahun ini kita semua merayakan Natal dalam situasi pandemi yang kiranya tidak mudah, biasanya kita merayakan dengan penuh sukacita. Tapi tahun ini dengan penuh keprihatinan kita bersama-sama. Mari kita memaknai Natal tahun ini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah yang hadir pun juga mengalami yang sama. Dan disinilah panggilan kita sebagai orang-orang Katolik
murid-murid Tuhan Yesus untuk menghayati makna Natal di dalam hidup kita, yang artinya dibutuhkan perjuangan dan juga semangat dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mewujudkan perjuangan itu? Kalau dalam situasi pandemi ini, kita diajak untuk mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah dan juga gereja di keuskupan kita masing-masing, agar orang Katolik, gereja Katolik sungguh ikut ambil bagian di dalam penanggulangan COVID-19 ini dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah dan juga gereja Keuskupan Agung Jakarta dan juga keuskupan-keuskupan yang lain. Sebagai salah satu contoh konkret yang bisa kita wujudkan dengan menjaga kesehatan kita, kita tidak merayakan Natal dengan menghimpun banyak orang, baik di gereja maupun di lingkungan-lingkungan. Kita tetap menjaga jarak, kita selalu mencuci tangan kita, dan selalu menggunakan masker dimanapun kita berada. Ini sebagai wujud kita memaknai Natal dalam keprihatinan karena pandemi COVID-19 ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang bisa kita lakukan dan kita bisa buat? Saya akan bacakan kutipan sedikit dari pesan Natal bersama Konferensi Wali Gereja Indonesia bersama PGI Perayaan Natal tahun 2020 ini. Pengalaman akan kehadiran Allah menggerakkan kita untuk mengikis habis ujaran kebencian, berita bohong, intoleransi, dan tindakan kekerasan. Apapun dengan tetap berbuat baik. Saudari-saudaraku yang terkasih, pengalaman akan kehadiran Allah juga meneguhkan kita untuk bersaksi tentang belas kasih Allah dan kemurahan Allah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dengan cara apa? Bermurah hati, saling tolong-menolong, menanggung beban bersama sesama kita. Kita melakukan semuanya itu sambil membangun kerjasama untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 ini. Sehingga kita sungguh-sungguh bisa menghadirkan kebaikan Allah di negeri tercinta ini. Kita yakin bahwa dalam segala tantangan, kesulitan hidup, Allah tetap beserta kita. Immanuel, Ia membawa terang di tengah kegelapan, memberi harapan di tengah-tengah keputusasaan. Saudari-saudaraku yang terkasih, demikianlah inspirasiku di antara edisi Hari Raya Natal 2020. Untuk itu, inspirasiku di antara mengucapkan Selamat Natal untuk kita semua, keluarga-keluarga, komunitas-komunitas. Semoga kita bisa mewujudkan Allah yang menyertai kehidupan kita ini. Immanuel ada di dalam kehidupan keluarga dan komunitas kita. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.